Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Qorik Firmansyah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, dan qudsi. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita belajar agama, kita sering mendengar istilah hadis, sunnah, hadis qudsi. Kadang ada juga yang mengatakan khobar dan asar. Jujur saja kita menganggap semua hal itu serupa ataupun sama. Padahal ibarat jenis-jenis kendaraan, mereka punya fungsi dan makna ataupun arti yang berbeda-beda. Sekarang kita akan bedah 5 istilah tadi dengan bahasa yang paling simpel agar kita tidak bingung lagi. Yang pertama, hadis dan sunnah. Apa bedanya? Mari kita mulai dari 2 istilah yang paling sering tertukar. Hadis itu ucapan atau perbuatan dari Nabi. Secara bahasa, hadis itu artinya perkataan ataupun perbuatan. Dalam agama, hadis adalah apa saja yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya bisa berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketentuan dari Nabi Muhammad. Contoh, Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi diam. Dalam arti itu Nabi membolehkan. Contoh, Nabi bersabda, amal itu tergantung niatnya. Nah, rekaman sabda ini disebut hadis. Masuk yang kedua, itu sunnah ataupun jalan hidup kebiasaan Nabi. Secara bahasa, sunnah artinya jalan yang biasa dilalui atau kebiasaan. Sunnah adalah gaya hidup, metode, dan seluruh rekam jejak Nabi, baik sebelum diutus menjadi Nabi ataupun sesudah menjadi Nabi atau sesudah menjadi Rasul. Perumpamaan hadis itu seperti dokumen cetaknya, sedangkan sunnah adalah aplikasi nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tahu tata cara sholat Nabi dari hadis. Lalu kita mempraktikkan gaya sholat seperti itu dalam hidup kita, itu disebut sunnah. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu khobar. Info dari luar Nabi ataupun dari Nabi. Sekarang bagaimana kalau informasi itu bukan datang dari Nabi langsung? Disinilah muncul istilah khobar dan asar. Khobar artinya berita umum. Secara bahasa artinya berita ataupun kabar. Lingkup khobar ini sangat luas daripada hadis. Khobar bisa berisi berita dari Nabi, bisa juga berita dari para sahabat, bahkan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Semua hadis sudah pasti khobar, tapi tidak semua khobar itu belum tentu hadis. Ya. Kalau kita dengar cerita tentang perang zaman dulu, itu namanya khobar. Ya, paham kan? Sekarang yang keempat, yaitu asar, jejak
para sahabat. Secara bahasa, asar itu artinya bekas ataupun jejak. Dalam istilah, asar adalah ucapan ataupun perbuatan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan masih banyak sahabat lainnya, ataupun dari para tabi'in. Jadi ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Contoh, perkataan sahabat Umar bin Khattab tentang suatu masalah hukum. Nah, itu disebut asar, bukan hadis. Paham kan? Sekarang yang kelima, itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah melalui lisan Nabi. Ada yang namanya hadis qudsi. Qudsi artinya suci. Nah, pengertian hadis qudsi adalah wahyu yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirangkai dengan susunan kata atau pilihan kata dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ciri khasnya di dalam hadis qudsi itu terdapat kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Seperti itu. Bedanya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat. Gaya bahasanya murni dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Maksudnya bernilai ibadah itu ketika dibaca mendapatkan pahala. Dan Al-Qur'an itu wajib dibaca di dalam sholat. Nah, sedangkan hadis qudsi tidak dibaca saat sholat dan tidak juga mengandung pahala. Sedangkan hadis qudsi juga redaksi katanya dari Nabi. Contoh hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Ataupun contoh hadis qudsi yang lainnya, kayak engkau mendekati lupa guys. Contoh hadis qudsi yang lainnya adalah barang Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta, gitu. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Nah, jadi kesimpulannya adalah hadis itu dokumen ucapan atau perbuatan dari Nabi. Sedangkan sunnah praktik jalan hidup Nabi kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan khobar berita umum bisa dari Nabi atau dari sahabat atau bahkan dari orang lain. Sedangkan asar perkataan atau jejak para sahabat ataupun para tabi'in. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan pakai bahasa Nabi. Nah, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan memahami istilah-istilah ini kita makin semangat belajar agama dan tidak tertukar lagi saat membaca hal-hal seperti hadis, sunnah, asar, khobar, dan hadis qudsi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.